Masakan Tionghoa adalah salah satu tradisi kuliner tertua dengan sejarah lebih dari 5.000 tahun. Dalam filosofi kuliner Tionghoa, keseimbangan antara yin dan yang sangatlah penting, dan bahan-bahan sering dipilih untuk mencapai keselarasan antara panas dan dingin, pedas dan sedang, dan elemen kontras lainnya. Makanan tradisional Tionghoa biasanya disajikan untuk makan bersama keluarga, sehingga tercipta keharmonisan dan mempererat hubungan keluarga. Salah satu makanan khas Tionghoa yang terkenal adalah mie. Mie yang populer di Cina dan berbagai negara Asia lainnya adalah miso. Miso merupakan mie legendaris Tiongkok karena sudah dibuat sejak lebih dari 1.000 tahun lamanya. Miso berasal dari provinsi Fujian, Cina. Mie yang memiliki tekstur halus, kenyal, tipis, dan kecil ini dipercaya sebagai mie terpanjang di Cina karena pada saat pembuatannya direntangkan dengan panjang lebih dari 30 meter. Miswa dibuat dengan mencampurkan tepung, air, dan garam. Setelah semuanya tercampur dan sudah membentuk adonan yang padat, adonan mie ini didiamkan terlebih dahulu. Kemudian adonan mie akan dipipihkan dan dibentuk menjadi untayan-untayan mie yang panjang. Untayan mie tersebut dipukul-pukulkan ke lantai dan dililitkan ke tiang logam yang kemudian ditarik lagi agar untayan mie tersebut panjangnya bisa lebih dari 30 meter. Lalu mie tersebut dijemur di bawah sinar matahari hingga tingkat kekeringan yang diinginkan. Metode memasak masakan Tionghoa yang sering digunakan adalah menumis dengan cepat menggunakan api besar agar kesegaran dari masakan tersebut tetap terjaga. Selain itu, metode lain yang sering digunakan adalah dengan mendidihkan masakan dalam waktu yang lama, seperti masakan babi kecap dan juga babi hong. Makanan Tiongkok mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-7 saat pedagang dari Tiongkok mulai berdatangan ke wilayah Nusantara untuk berdagang. Pada awalnya, mereka hanya membawa rempah-rempah dan juga tekstil. Namun, mereka mulai membawa masakan Tiongkok yang kemudian diperkenalkan kepada masyarakat setempat. Pada abad berikutnya, banyak etnis Tionghoa yang mulai menetap dan juga singgah di Indonesia. Sehingga dengan kehadiran mereka, masakan Tionghoa menjadi lebih dikenal dan juga dijual secara luas. Seiring dengan berjalannya waktu, masakan Tionghoa kemudian beradaptasi dengan cita rasa lokal dan juga selera masyarakat Indonesia. Yang kemudian hal ini menuntut terjadinya akulturasi antara masakan Tionghoa dengan masakan Indonesia. Jadi hari ini kita lagi ada di Kedai Maklim di Jiwok, Surabaya. Kedai Maklim merupakan tempat makan yang menyajikan kolaborasi makanan khas dari berbagai daerah. Salah satunya adalah makanan Chinese yang dikombinasikan dengan unsur Indonesiaan. Makanan yang merupakan kombinasi antara masakan khas Tiongkok dengan masakan khas Nusantara adalah miswa rawon. Yang mana miswa ini merupakan masakan khas Tiongkok dan rawon yang merupakan masakan khas Nusantara khususnya Jawa Timur. Di sini kita ada pesan dua jenis miswa, yaitu miswa rawon dan miswa telur. Menurut kita dua-duanya sama-sama enak dan harganya juga cukup terjangkau. Untuk miswa telur harganya cuma 20.000 dan untuk miswa rawon harganya Rp30.000. Miswa yang kita makan ini merupakan resep masakan Tionghoa yang diwariskan secara turun-temurun, kemudian dikolaborasikan dengan budaya masakan Nusantara. Oh ya, fun fact, bagi masyarakat Tionghoa, miswa melambangkan umur panjang dan keberuntungan. Maka dari itu, miswa sering dijadikan sebagai hidangan spesial untuk merayakan hari ulang tahun. Nah, di sini kita juga beli susu kedelai atau toujiang yang merupakan minuman asal Tiongkok. Susu kedelai sudah ada sejak abad kedua sebelum Masehi di dinasti Han Timur. Susu kedelai ini bagus untuk menjaga kesehatan jantung dan menjaga kadar kolesterol. Nah, setelah kita menikmati hidangan yang ada di tempat ini, sekarang waktunya kita melakukan wawancara kepada pemilik Kedai Maklim untuk menggali informasi lebih banyak.
Jadi ceritanya aku sama adikku itu sudah punya tempat makan. Kalau adikku dulu online, aku ada di Mastrip. Gitu. Karena kami kolaborasi, akhirnya kita bikin bingung mau pakai nama apa, gitu. Akhirnya udah pakai nama Mami, gitu. Karena kebetulan mamiku udah meninggal tahun yang lalu, jadi kita pakai nama Kedai Maklim. Gitu. Jadi berdirinya baru 4 bulan. Kita juga lagi ngeblend antara budaya Tionghoa dengan Jawa. Makanya kalau kamu lihat ada di sini menu gitu ya, ada satu menunya misua rawon. Nah, kalau rawon kan tradisi orang Indonesia lah ya. Jadi kita coba nge-match dari ya, luar biasanya rasanya oke. Ya kebetulan resep itu dari mamiku. Jadi kayak misalnya sop merah, misua, terus kemudian rawon, itu semua dari mami. Jadi kalau misalnya diinspirasi ya karena kami kepingin resep dari orang tua ini nggak hilang. Jadi kalau masalah keberagaman di sini sangat beragam sekali. Jadi ada yang Islam, Buddha, Katolik, macam-macam. Sekarang ini kan anak-anak muda lebih banyak ke Korea-Koreaan, ya kan? Dan itu banyak sekali makanan. Kalau masakan Chinese food rata-rata ya sudah begitu-begitu aja. Tinggal kami harus mengembangkan seperti apa. Tadi dulu awalnya cuma misua telur gitu. Tapi kok monoton, kita coba pakai misua rawon. Ya who knows someday misua sop merah aku nggak tahu, belum pernah nyoba sih. Tapi memang itu tantangan bagi kita untuk terus ngembangin menu-menu yang dari sini kita untuk lebih maju lagi dan yang pasti lebih beragam. Dari wawancara yang telah kita lakukan, sekarang kita tahu bahwa ternyata Kedai Maklim didirikan untuk mempertahankan resep dari seorang ibu. Makanan yang dijual adalah masakan Tionghoa yang dikembangkan dan disesuaikan dengan masakan Nusantara. Meskipun makanan yang dijual di tempat ini merupakan masakan Tionghoa, tapi ternyata pelanggan yang datang untuk makan di tempat ini sangat beragam. Hingga kini, pemilik Kedai Maklim terus melakukan berbagai inovasi agar tempat makan ini bisa terus semakin berkembang. Sekian video dari kami, terima kasih dan semoga bermanfaat.